Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Saat ini kondisi masih pandemi. Kemarin PSBB ya. Kemudian beralih kepada new normal ya kan. Nah, new normal ini saya, teman-teman sekalian itu sudah bisa beraktivitas namun tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya. Nah, momen ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan reunian, ya, pertemuan. Nah, misalnya ada reunian kantor atau halal bihalal gitu ya. Kemudian ada juga reunian teman-teman sekolah, ya. Kemudian teman-teman kuliah. Nah, ini saat new normal ini bisa dilakukan namun tetap menjalankan protokol kesehatan. Dulu sebelum pandemi sering itu kita pertemuan-pertemuan reunian, kemudian ngumpul bareng gitu ya dengan berbagai kalangan dari SD, teman SD, SMP, SMA, kemudian di universitas gitu ya. Nah, itu sering tuh kita lakukan pertemuan-pertemuan gitu. Nah, di zaman SD mungkin udah terlalu lama, tetapi kalau di SMP, di SMA itu biasa tuh kita melihat ada teman kita ya yang ya semoga saya dan teman-teman di sana tidak termasuk nih di golongan ini nih. Jadi ada salah satu di antara teman kita yang satu kelas itu biasanya dibully, kemudian diremehkan ya, banyak faktor yang membuat teman kita itu bisa diremehkan atau dibully gitu. Misalnya pakaiannya jorok gitu ya. Kemudian ya biasa perilaku yang membuat kita itu secara sadar atau nggak sadar itu membuli gitu ya. Nah, terus berjalan di SMA juga seperti itu kadang-kadang. Bukan kadang-kadang ya. Yang kemarin kita udah mendengar juga anak jualan makanan yang dibully, kemudian ya dianiaya gitu ya. Ya itulah kehidupan ya. Nah, dari hal-hal tersebut kita bisa tarik satu pembelajaran teman-teman ya. Bulian, hinaan ya. Kemudian ya bisa aja berpikir negatif gitu ya terhadap teman kita atau orang lain yang sebenarnya kita juga nggak tahu latar belakang itu orang gitu ya. Kadang-kadang kita udah langsung memberikan satu penilaian yang dalam tanda kutip negatif lah. Nah, kita ya teman-teman sekalian, ada yang menarik dalam pergaulan kehidupan sosial kita gitu. Saya ingin menyampaikan dua hal, yaitu pertama, jangan kita menilai orang ya itu dari penampilan ya, karena apa yang tampak di luar itu belum tentu menjadi satu keinginan dia juga gitu ya. Misalnya pakaian gitu ya, mungkin karena ketiadaan saat itu ya. Kemudian yang katakan dalam tanda kutip jorok apa dan sebagainya, itu kadang-kadang ya memang orang itu dekil gitu ya. Orang itu ya kondisinya yang membuat seperti itu gitu. Nah, maka jangan menilai orang lain itu atau teman kita itu pada saat itu gitu loh. Kita nggak ngerti 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun terjadi perubahan yang sangat drastis gitu. Nah, ini ada nih cerita nih ya. Jadi pada saat perayaan reunian ya teman-teman mungkin pernah mengalami atau juga bagian daripada kondisi atau situasi pada saat itu gitu ya, tapi dengan lokasi dan tempat yang berbeda. Nah, ini ada cerita nih, satu kelompok teman-teman gitu ya, orang-orang gitu satu kelompok orang-orang ingin mengadain reunian ya. Pergilah mereka
berjanji ya untuk melakukannya di sebuah restoran ya, sebuah restoran ya ternama lah di sebuah kota itu. Nah, pergi pada saat itu ya biasa, yang dulu di sekolah biasanya yang tajir walaupun itu punya orang tua ya kan, sekolah ya dapat dari mana gitu kan kalau nggak punya orang tua gitu kan. Nah, jadi restoran ini lumayan mewah ya. Pada saat mereka udah berkumpul, ya biasalah kita bercanda gurau. Nah, namun tetap aja stigma dan label yang diberikan kepada salah seorang di antara yang datang itu melekat gitu ya, si dekil dan ya katakan dengan kehidupan ekonomi yang sangat kurang pada saat itu. Nah, dengan kesederhanaan orang itu ya, yang di labelin si dekil dan apa namanya ya, dengan kekurangannya itu ya, ini masih aja tetap aja dibully, diceritain pada saat orang-orang pada makan gitu ya, bersenda gurau. Terlepas dari kebenaran apakah stigma itu menjadi satu statement daripada teman-teman yang lain atau itu bercanda gurau, itu kan udah melekat. Nah, kalau udah melekat berarti itu sudah menjadi pemikiran daripada orang-orang yang memberikan label gitu. Nah, ya udah nggak apa-apa, makan terus ditanya masing-masing kerja apa, di mana, biasalah orang reunian ya. Nah, pada saat mau membayar, orang yang katakan sok kaya zaman sekolahnya padahal itu mengandalkan fasilitas orang tuanya ya, ingin membayar, ingin melakukan tanda kutip ya itulah orang yang biasa ingin tampil gitu ya. Pada saat dia mau bayar, apa kata pelayan? Maaf Pak, Bapak si Anu sudah menyelesaikan pembayarannya pada saat restoran ini di-booking oleh kelompok Bapak. Siapa? Ya, ternyata yang membayar semua tagihan-tagihan restoran itu adalah orang yang dibully. Nah, pada saat mau pulang ditanya lagi. Ternyata teman-teman, yang punya restoran itu orang yang dibully. Yang punya restoran itu adalah orang yang dibully, orang yang dikucilkan lah, ya. Dengan kedekilannya itu ya. Ya, tapi itu kan masa lalu gitu ya. Orang-orang yang berpikir pada saat pendidikan itu semuanya adalah fasilitas orang tua. Jangan kita membanggakan hal-hal seperti itu. Kita nggak ngerti teman kita yang mana yang berhasil. Pada saat reunian ini ya, siapa yang malu? Kan kita sendiri yang malu akhirnya ketika hal ini terjadi pada kita. Nah, jadi itu yang pertama. Jangan menilai orang dari luarnya, dan saat ini kita nggak tahu ya, besok, lusa, bulan depan, tahun depan, nasib orang kita nggak tahu teman-teman ya. Jadi berpikirlah positif gitu loh ya, berpikir positif terhadap semua yang kita lihat ya. Dengarkan dulu orang bicara, baru kita bisa menyambung atau kita bisa berkomunikasi dengan baik. Jangan apa-apa omongan orang dipotong ya, seakan-akan dia yang paling hebat. Jangan pernah mengandalkan fasilitas orang lain, apalagi maaf ngomong ya, itu biasanya yang berlagak seperti itu sebenarnya itu tong kosong. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, setiap bertemu dengan seseorang, baik itu teman kita ya, dalam sekelas, dalam satu kelas, dalam satu universitas, kampus ya, lingkungan kampus, dalam lingkungan kerja, jangan pernah berpikir negatif terhadap orang yang kita temui atau orang lain yang mau menemui kita. Jangan tiba-tiba orang datang, kayaknya mau minjam uang nih, kayaknya ada masalah nih. Jangan-jangan dengan dia datang, rezeki datang. Karena menjalin silaturahmi itu bagian daripada pembuka rezeki gitu. Ya, orang datang bersilaturahmi, kita nggak tahu masalah dia apa ya.
Jangan langsung berpikir negatif aja. Orang itu datang ke kita membawa masalah terus gitu. Jangan. Jangan. Jadi dua hal ini itu sering tuh. Sering secara sadar atau tidak sadar kita, ya. Itu terjadi pada diri kita. Ya, kita ini nggak sadar. Ternyata kita ngebully teman sendiri. Kita nggak sadar, kita berpikir negatif terhadap orang yang kita temui. Coba perlahan-lahan, ya, perlahan-lahan. Kalau bisa hilangkan itu, hilangkan, memberikan satu penilaian kepada teman kita yang maaf ngomong mungkin pada saat itu dekil, terus ya memang perekonomian keluarga orang tuanya memang belum ada ya. Udah, mungkin saat ini dia begitu, kita nggak tahu next kedepannya itu seperti apa kita terhadap dia. Ya kalau itu berbalik posisinya, nah lo, ya itu pertama. Yang kedua, jangan selalu berpikir negatif. Orang datang, ini mau minjam duit nih. Orang datang, ini nggak ada beras di rumahnya nih. Jangan begitu teman, ya. Ya, jadi saya rasa saling mengingatkan lah teman-teman, mengingatkan saya, dan saya insya Allah apa yang bisa saya sampaikan selagi itu dalam kehidupan sehari-hari kita yang memang itu ada di sekitar kita, ya kita harus saling mengingatkan. Itulah motivasi yang sebenarnya teman-teman, ya. Kita kembali kepada realitas yang ada. Kita kembali kepada realitas yang ada, memberikan satu pemahaman kepada diri kita atas realita itu sendiri. Nah, jadi perlahan-lahan kita perbaiki sedikit demi sedikit sikap itu, ya. Jadi saya rasa dua hal ini harus dihilangkan dalam diri kita sehingga kita selalu optimis, ya, selalu berpikir positif, dan tidak mudah menilai seseorang dengan penampilan yang ada di luarnya. Saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.